Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Tadi saya sempat bertanya sebelum mulai perayaan Ekaristi ini, apakah ada perlombaan juga di sini? Dan rupanya di sini juga ada rupa-rupa perlombaan. Dan sebentar setelah ini juga katanya ada perlombaan juga. Dan demikianlah ketika kita merayakan hari kemerdekaan kita, ada begitu banyak perayaan, begitu banyak kreativitas yang dibuat sebagai tanda bahwa kita bergembira atas hari jadi negara kita ini. Dan kita juga berharap semoga situasi negara kita sekarang juga menggembirakan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan bagaimana orang Farisi berusaha menjatuhkan Yesus dengan mencobai dia lewat pertanyaan yang mereka titipkan kepada murid-murid mereka dan para pengikut Herodes. Jadi murid-murid mereka itu adalah orang-orang yang mereka didik supaya menjadi mirip seperti mereka. Dan orang-orang Herodes itu adalah orang-orang yang sangat loyal kepada Herodes dan kepada Kaisar. Mereka mulai dengan pura-pura memuji Yesus, engkau baik, engkau tidak takut kepada siapapun, engkau tidak mencari muka dan seterusnya. Lalu mereka bertanya, apakah mereka wajib membayar pajak atau tidak? Jadi orang-orang Farisi adalah orang-orang yang menolak membayar pajak. Mereka tidak membayar pajak. Karena orang-orang Yahudi waktu itu adalah orang-orang yang belum merdeka. Mereka berada dalam pemerintahan kekaisaran Romawi, sehingga sebagai bentuk dukungan terhadap orang Yahudi, orang-orang Farisi menolak membayar pajak. Jadi dengan menolak membayar pajak, mereka mau menunjukkan bahwa mereka berpihak pada rakyat. Sedangkan orang-orang yang loyal kepada Herodes tadi atau yang disebut Herodian, dan mereka juga loyal kepada Kaisar, mereka setia membayar pajak. Jadi kalau seandainya mereka tanya Yesus, apakah kami patut membayar pajak atau tidak? Dan kalau Yesus jawab iya, kamu patut membayar pajak, berarti orang Farisi akan mengadukan dia kepada orang Yahudi yang lain untuk menolak dia, karena dia tidak memihak rakyat, karena dia mau rakyat bayar pajak kepada Kaisar. Juga kalau seandainya dia jawab tidak perlu membayar pajak, berarti orang-orang Herodian yang loyal kepada Herodes dan kepada Kaisar itu akan membawa dia ke pengadilan dan mengadili dia di sana. Dan mereka tunggu jawaban Yesus ya atau tidak. Karena dua-dua jawaban itu bisa membawa Yesus kepada penolakan tertentu atau pengadilan yang dibuat manusia. Tapi Yesus jawab, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan untuk Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Lalu mereka semua pergi karena mereka tidak menemukan kesalahan dalam jawaban Yesus. Jadi mereka mengakui kebijaksanaan dan bagaimana Yesus menjawab pertanyaan mereka. Tetapi seperti biasa, mengakui kebenaran di depan umum itu bukan kebiasaan mereka. Dan apalagi mengikuti Yesus karena mengatakan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil maupun dalam bacaan-bacaan yang tadi kita dengar, kita semua diajak untuk menaruh respek pada pemerintahan dunia. Misalnya tadi dengan contoh yang paling sederhana, dengan bayar pajak. Tetapi respek kita kepada pemerintah tidak boleh menghalangi kita untuk respek kepada Allah, untuk tetap memperhatikan relasi kita dengan Tuhan. Tentu kita hidup di dunia ini, dimanapun kita berada, dengan kepemimpinannya sendiri, dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Dan Yesus bilang dalam bacaan Injil yang lain, kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya kita hidup saat ini, tetapi juga kita berpikir tentang kehidupan setelah kehidupan yang ini. Dengan ini kita sepantasnya, sepatutnya menjadi sahabat pemerintah kita, sahabat pemimpin kita di dunia ini.
kita mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan bersama, tentu atas dasar kebenaran, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, dan terlebih atas dasar kasih. Semoga kita semua menjadi terang dan garam di tempat kita berada. Semoga kita mengabdi Tuhan dan juga melayani pemimpin kita sebagaimana perlunya, dan semoga negara kita, Indonesia yang kita cintai ini menjadi semakin baik dari hari ke hari. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.